Usai kegagalan Indonesia menembus babak semifinal Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan evaluasi, termasuk kinerja pelatih Shin Tae-yong serta para pemain. Kalah tipis dari Filipina membuat pelatih Shin Tae-yong gagal penuhi target PSSI. Seharusnya Garuda Muda bisa menembus babak semifinal. Ini merupakan kegagalan ketiga Shin Tae-yong bersama Indonesia di Piala AFF. Erick Thohir menegaskan akan ada evaluasi secara menyeluruh. Namun ini bukan ajang mencari siapa yang salah, melainkan sebuah proses yang harus dilakukan. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi. Ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang. Karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Coaching ada evaluasi Pak? Coaching ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Target tingkat semifinal, target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya. Masih di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Pelatih timnas Shin Tae-yong gagal membawa Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 usai dikalahkan Filipina dengan skor tipis 0-1. Kekalahan di depan supporter timnas ini mengubur asa timnas untuk bisa menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya. Merespons kekalahan yang dialami anak asuhnya, pelatih timnas Shin Tae-yong mengaku jika yang dikirim ke Piala AFF adalah timnas senior, maka dipastikan bisa juara. STY bilang Piala AFF 2024 ini memberikan pengalaman baru bagi pemain muda. 예선 탈락했으니까 실패할 모습이 있지만 우리는 승리 대표팀 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 승리 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하거든요. 절대적으로 실패나 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어줬다고 생각하고 있습니다. Kegagalan timnas Indonesia masuk semifinal Piala AFF 2024 menurunkan grafis pencapaian Shin Tae-yong di ajang kompetisi terbesar se-Asia Tenggara. 3 kali menukangi timnas di Piala AFF, STY hanya mampu meraih runner-up di tahun 2020. Di tahun 2022, timnas hanya mampu tembus babak semifinal. Dan tahun 2024, timnas gagal tembus semifinal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berjanji akan melakukan evaluasi. Kendati dengan skuad yang berbeda, kini STY harus segera bersiap menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal performa timnas dan evaluasi STY di Piala AFF 2024, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin. Bung Erwin mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya supaya kita bisa ngobrol mengenai performa dari pemain timnas. Bung Erwin? Halo, selamat malam. Oke, mantap. Ya, halo. Saya apresiasi tetap mengenakan jersey ya. Artinya memang terlepas dari tidak lolosnya Garuda Muda, tentu kita selalu support gitu ya pemain. Tapi menarik sebenarnya pernyataan dari Coach Shin ya, mengatakan bahwa kalau yang turun adalah pemain senior, pasti menang. Anda mengartikannya seperti apa nih? Ini memang sebenarnya to be expected bahwa ya wajarlah pemain muda, U22, belum punya pengalaman sepanjang perjalanan dari Piala AFF ini, terus dilalat terakhir juga melawannya Filipina yang sudah pemain-pemain senior. Anda melihatnya gimana? Kalau yang pemain-pemain senior, yang dalam hal ini kita ambil timnya itu yang kualifikasi Piala Dunia ya. Ya peluang menuju ke semifinal, ke final atau juara itu ya mungkin lebih besar. Tapi kan nggak ada yang bisa memastikan bahwa kalau yang main itu Tom Haye dan kawan-kawan pasti menang ya? Pasti juga. Ya, karena sebelum-sebelumnya dari tahun 1996 Indonesia itu tampil di Piala AFF, dulu namanya Piala Thai, ya selalu hanya 6 kali runner up. Ya, kita nggak tahu dengan pemain-pemain diaspora, dengan pemain-pemain abroad, Tom Haye, Kevin Dix, Calvin Verdong, Nathan, kalau misalnya mereka pulang main
terus ketemu sama Thailand, kan kita belum tahu seperti apa. Kalau ketemu Vietnam, oke lah 2 kali menang kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketemu Thailand yang merupakan raja di ASEAN untuk Piala AFF, kan tidak seperti apa hasilnya. Tapi gini, bahwa yang dibawa adalah tim U23, itu semua sudah tahu. Coach Sintayong juga pasti sudah tahu resikonya apa, lawan yang dihadapi seperti apa, jadwalnya seperti apa. Itu kan sudah diketahui juga sama PSSI. Ini bawa tim U23 keputusan pelatih saja atau keputusan PSSI saja gitu. Ini menurut saya ini tanggung jawab keputusan dari PSSI maupun Coach Sintayong gitu. Jadi hasilnya seperti ini, ya ini yang memang harus dievaluasi. Evaluasi kira-kira arahnya akan kemana nih? Karena kan jadi ada pertanyaan ya, apakah evaluasinya akan berujung kepada Sintayong ini akan diganti atau sebenarnya lagi-lagi ya oke, ini memang resiko yang sudah diprediksi dari awal, tanggung jawab bersama-sama, termasuk evaluasi soal performa timnas. Oke, evaluasi itu kan pasti asal apakah sesuai target atau tidak. Tapi kalau mau ditarik lagi lebih ke belakang, apa sih tujuan untuk mengirim pemain-pemain U22 ya, U2 turnamen yang ini untuk pemain senior gitu ya, bukan kelompok umur gitu. Apa sih tujuannya? Tujuannya kan untuk mempersiapkan SEA Games 2025 Desember tahun depan, untuk mempersiapkan tim ke kualifikasi Piala Asia U23 yang mulai juga tahun depan. Ya. Berikan kesempatan pemain-pemain U22 ini merasakan atmosfer kompetisi di level yang lebih tinggi. Sekalian filter mana yang punya performa bagus gitu ya? Iya, untuk mencari kerangka tim seperti apa. Karena menurut saya ya pemain U22 yang ada sekarang, yang ada di ya kurang lebih seperti yang sekarang ini, yang dibawa ke Piala AFF kemarin gitu kan. Nah, kalau misalnya tujuannya seperti itu, targetnya itu dengan prediksi bahwa jadwalnya ketat, lawan-lawannya itu mix, pemain yang pemain senior, pemain Laos, Myanmar atau Filipina. Sementara pemain-pemain Vietnam itu yang jauh lebih berpengalaman. Jadi antara tujuan sama targetnya itu. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Nah, yang perlu juga ditelah, apakah target sama tujuan sama sinkron apa enggak gitu. Kira-kira targetnya ketinggian enggak untuk pemain kalau lolos ke semifinal? Anda ngeliatnya ketinggian enggak? Lawan-lawannya seperti Vietnam. Kalau melihat permainannya seperti kemarin ya menurut saya nggak pantas untuk lolos ke semifinal gitu. Karena kan menghadapi Laos saja nggak bisa menang. Padahal Laos selama ini kan nggak pernah mencetak sampai 3 gol gitu. Maksimal Laos itu mencetak 2 gol ketika Indonesia Laos ketemu di Piala AFF 2012. 2-2, sekarang 3-3. Indonesia terkena kartu merah lagi. Lawan Filipina juga seperti itu. Main di kandang sendiri, kalah 1-0 dengan ini game plan-nya SCY yang nggak jalan, Mas Erwin, atau justru emang mudah terbaca, atau ada kondisi lain? Kalau saya melihatnya ada progres ya, terutama setelah menghadapi Laos ya, ketika menghadapi Laos terus lawan Vietnam kalah. Tapi kalahnya itu juga kan bukan kekalahan yang mudah gitu. Vietnam nggak gampang untuk menang, sampai menit ke-70 nggak bisa bobol. Akhirnya kalah. Sementara waktu lawan Filipina sebenarnya game plan-nya sudah mulai jalan ya, menguasai permainan, ada peluang. Marcelino tendangannya kena tiang. Tapi karena kartu merah dari Ferrari, akhirnya jadi game berjalan gitu, nggak seperti yang diharapkan mungkin ya. Ini bukan mencari kesalahan karena ada kartu merah terus jadi, karena situasi seperti itu sangat mungkin untuk terjadi gitu ya. Provokasi dari lawan, tekanan tinggi, harus menang supaya mau lolos. Kalau mau lolos, semua itu bisa terjadi gitu ya. Oke, catatan untuk Indonesia, ya memang evaluasi harus dilakukan ya, tapi nampaknya tetap harus diapresiasi. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, diantaranya mengenai arus kendaraan yang masuk ke kawasan Malioboro. Terpantau padat pada Minggu malam. Polisi memberlakukan 2 jalur masuk ke kawasan wisata Malioboro, Jakarta. Usai jeda.